Maret biasanya identik perusahaan-perusahaan mulai melakukan yang namanya RUPS tahunan. Dalam RUPS tahunan ini perusahaan melaporkan laporan keuangan selama setahun ke belakang. Nah, di Maret 2025 ini ada 21 perusahaan yang akan melakukan RUPS tahunan. Siapa kira-kira yang akan membagikan dividen di Maret 2025 itu? Dan berapa nominal dividen yang kemungkinan akan mereka bagikan? Tonton videonya sampai selesai. Mulai dari HILL yang akan RUPS pada 3 Maret 2025. Lalu di 4 Maret 2025 ada BMAS dan VTNY. Di 5 Maret 2025 ada FUJI dan MTWI. Di 11 Maret 2025 ada BBRI yang RUPS. Lalu di tanggal 12 Maret 2025 ada BBCA, ada BMRI, dan ada MANG. Di tanggal 13 Maret 2025 ada BBNI yang RUPS. Di tanggal 14 Maret 2025 ada BPTN. Di tanggal 17 Maret 2025 ada NICK. Di tanggal 18 Maret 2025 ada HATM, FASW, CMPP, dan PMJS. Di tanggal 19 Maret 2025 ada dua saham yang melakukan RUPS, yaitu ERAA dan AMAN. Di tanggal 20 Maret 2025 ada NISP yang melakukan RUPS. Lalu ada Nobu yang RUPS di 25 Maret 2025 dan ada CNKO yang RUPS di 26 Maret 2025. Dari 21 perusahaan, siapa yang akan membagikan dividen terbesar? Kita urutkan dari top 5-nya saja. Yang kelima ada saham BBCA yang akan membagikan dividen di tanggal 12 Maret 2025. Secara laba BBCA di tahun 2024 ini labanya capai 54,8 triliun. Nominal tersebut setara dengan 444,83 per lembarnya dalam earning per share-nya. Di November 2024 kemarin mereka telah membagikan dividen interim sebesar 50 per lembarnya. Kalau kita melihat dividen payout ratio atau besarnya dividen yang dibagikan dibandingkan dengan labanya, tahun lalu itu DPR-nya senilai 68%. Kalau hal itu kita lakukan di tahun ini dengan DPR 68%, berarti BBCA akan membagikan dividen sebesar 302,48 per lembarnya. Itu secara total. Berarti nantinya di tanggal 12 Maret 2025 mereka akan membagikan dividen 252 per lembarnya. Karena 50 per lembarnya sudah dibagikan dalam bentuk dividen interim. Kalau kita hitung secara yield, 252 per lembar itu setara dengan dividen yield 2,81%. Yang kedua ada Bank Rakyat Indonesia dengan kode saham BBRI. Labanya di 2024 capai 60,2 triliun atau setara dengan 397 per lembarnya. Itu dalam earning per share-nya. Direktur Utama Bank BRI telah mengutarakan bahwa nantinya di Maret mereka akan membagikan dividen minimal 80%. Kalau kita pakai acuan itu paling rendah, berarti nantinya di Maret mereka akan membagikan dividen minimal di 317,6 per lembarnya. Kemarin pada 24 Desember 2024 mereka telah membagikan dividen interim sebesar 135 per lembarnya. Berarti nantinya saat RUPS mereka menyepakati minimal membagikan dividen sebesar 182,6 per lembarnya. Kalau memang benar sebesar itu dividennya, berarti secara dividen yield kalau kita bagi dengan harga sahamnya saat kita taping video ini, dividen yieldnya ada di 4,55%. Mereka akan RUPS tahunan pada 11 Maret 2025. Yang ketiga ada Bank OCBC NISP, kodenya NISP. NISP dalam laba 2024 capai 4,8 triliun atau naik 18%. Jika nominal itu sama dilakukan dengan tahun ini, nantinya di Maret mereka akan membagikan dividen setara dengan minimal 204 per lembarnya. Kalau dividen payout rasionya itu sama dengan tahun lalu yaitu 40%, berarti mereka akan membagikan dividen 85 per lembarnya. Secara yield dividennya itu setara dengan 6,49% kalau kita bandingkan dengan harga saat ini. NISP ini akan RUPS pada 20 Maret 2025. Yang keempat
keempat ada BBNI yang mana labanya capai 21,4 triliun pada 2024. Secara kenaikan laba itu sangatlah kecil kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, hanya naik 2% saja. Tahun lalu BBNI ini membagikan dividen 50% dari laba yang mereka peroleh. Semisal kita pakai asumsi tersebut, berarti mereka nantinya di Maret akan membagikan dividen minimal 287,5 per lembarnya. Secara yield itu setara dengan 6,89%. BBNI ini RUPS pada 13 Maret 2025. Yang terakhir ada Bank Mandiri, di mana labanya di 2024 capai 55,7 triliun. Secara laba itu hanya naik 1% dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu mereka sepakat membagikan dividen 60% dari laba yang mereka peroleh. Kalau kita pakai asumsi yang sama dengan tahun lalu, berarti nantinya Maret mereka akan bagikan dividen setara dengan 358,5 per lembarnya. Dividen tersebut kalau kita hitung secara yieldnya itu setara dengan 7,39%. Jadi itu 5 perusahaan yang akan membagikan dividen di bulan Maret. Dari 5 perusahaan tadi ada beberapa perusahaan yang mereka mengatakan akan melakukan buyback dan nanti meminta persetujuan terlebih dahulu saat RUPS juga. Jadi itu menjadi hal yang positif, yaitu membagi dividen dan juga akan melakukan buyback. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya.